Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obra, kembali lagi dengan saya Haidar. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, mungkin ada 1 tahun mungkin ya Bu. Wah, 1 tahun, dan di awal tahun ini, di awal tahun 2025 ini, kita kedatangan tamu spesial. Tamu sangat spesial. Siapakah itu? Oke, langsung aja Bu, silakan untuk memperkenalkan dirinya. oke, siapa ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurjanati Iskandar Fatimah gitu Nurjanati ya. Iskandar. Namanya aja? Iya, enggak, Namanya aja. sama posisi Ibu sebagai apa Iya, jabatan Ibu? kebetulan hari ini saya dikasih kesempatan ya sama SMK Plus Al-Aitam. Saya kebetulan diamanahi menjadi ketua yayasan di pendidikan Masya Al-Aitam Allah, gitu ya. keren. Gitu, Oke, itu ajalah, singkat aja ya. saya panggilnya apa Ibu? Bu Fatimah Fatimah. aja, Fatimah Fatimah aja, aja. heeh. Pakai Bu nggak usah, pakai Ibu, Bu Fatimah. Teteh boleh? Teteh, Boleh lah, teteh aja boleh. Teh Fatimah Iya berarti ya. boleh, Oke, teteh aja. oke, siap. Oke, Teh Fatimah menjabat sebagai ketua yayasan ya? ya. Aduh, susah gini ya. Teh, Teh Fatimah sendiri udah berapa lama sih menjabat sebagai ketua yayasan di sini? Alhamdulillah dulu itu saya bergabung di tahun 2018 ya, Oh, 2018. 2018. Kang Haidar udah umur berapa? 2018? Berapa ya? Saya sekarang umur Masih 17. Iya, SD ya? bisa Masih SD, SD iya. ya? Saya juga 2018 itu lagi kuliah S1. Oh, masih kuliah? Iya, S1 semester 4 waktu itu. Jadi, untuk memutuskan, ke sini itu berarti sudah hampir 8 sampai 9 tahun Iya. ya. 9 tahun jadi ketua pengurus Yayasan Wow, Masya Pendidikan Allah. Al-Aitam Bandung. Nggak buset 9 emang tahun. iya. Iya bener, alhamdulillah diamanahi gitu udah, hampir 2 periode, bahkan sekarang sudah mau 3 periode, masih sebagai ketua pengurus Yayasan Pendidikan Al-Aitam Bandung. Oh, ternyata cukup lama juga ya, Bu, 9 tahun. Iya, Hampir mau 2025 ini 9 tahun, hampir iya 9 iya tahun mau. berarti. Untuk dengan apa ya, Ibu selama 9 tahun itu nih, Bu, apa sih yang paling berkesan gitu di yayasan ini, Bu? Apa ya teman-teman ya, jadi sebetulnya kenapa saya pilih Al-Aitam, kebetulan ini adalah tanah wakaf ya. Mmm. Jadi yang menjadikan motivasi bagi saya, ya kalau kata pepatah mah ya rumput tetangga tuh, paling hijau lebih enak ya. Oh ya, iya betul. Rumput tetangga itu hijau tuh lebih nikmat gitu ya. Maksudnya yang mungkin banyak juga tawaran-tawaran pada saat saya lulus di sarjana akuntansi itu di Universitas Widya Tama, itu, Mmm. saya diberikan kesempatan banyak sekali baik itu di bagian broadcasting, terus juga saya juga pernah ada Wow, di bagian akuntan juga, terus juga ya bagai varian lah, variatif gitu pekerjaan yang ditawarkan. Tapi karena saya pada saat itu istikharah mungkin ya Masya Allah. gimana caranya, karena mungkin kayaknya kalau saya mengabdi di pendidikan itu lebih, bermanfaat Iya, iya. gitu dibandingkan saya harus mencari dunia yang mungkin sekian, ya kalau mungkin dari segi pendapatan bisa lebih dari yang di sini gitu, cuman kebersamaan dan silaturahmi itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Oh, Hanya itu aja wow. sih motivasinya kenapa saya bisa harus bertahan di Al-Aitam Keren gitu. banget. Dan juga di sini kan tanah wakaf ya, jadi sekalian saya juga, apa yang perlu saya berikan, bukan apa yang saya dapatkan dari tanah ini. Wih, Itu Masya Allah, aja itu sih kalau saya. pertama kita baru pembukaan udah dapat motivasi yang Allahumma barik pokoknya ya, Iya, Bu, ya? karena gini Kang, saya manggil Akang aja Iya, ya, silakan. karena masih muda ya, saya Iya, juga masih masih muda. muda. Oh, iya, siap. Iya, jadi, karena kan pemikiran orang tuh pada saat itu harusnya umur saya tuh main ya, atau Iya, mungkin betul. ya misalnya cari jati diri gitu Nah, dan kayak yang gitu lainnya, itu. tapi saya harus dijadikan seseorang pemimpin yang memang bertanggung jawab dari sekian karyawan gitu yang ada di Al-Aitam gitu. Jadi itu juga, tantangan terbesar, tantangan pertama, saya sebagai pekerja pertama di sini gitu ya, Wow, yang menjadikan dan mengharuskan untuk bisa belajar bertanggung jawab, gitu. Itu aja sih motivasinya. iya. Dengan, pengalaman yang panjang itu, Bu, dengan juga lika-liku yang ikut sana sini semuanya. Nah, menurut Ibu nih, tentang anak zaman sekarang dan zaman dulu tuh perspektifnya kayak gimana sih, Bu? Oke, anak zaman sekarang maksudnya Gen Z ya? Iya. Gen Z, kalau saya masuknya apa ya, Gen Y ya? Apa X ya? Ya Oh, pokoknya yang tahun 1900-an lah gitu ya. Jadi, kalau menurut saya,
apa ya, Gen X, Y, maupun Z itu punya plus minus juga gitu ya. Mhm, Jadi kalaupun misalnya banyak nih di artikel-artikel gitu ya menceritakan bahwa, mhm. Gen Z ini tuh ribet gitu ya, Nah, iya betul, Bu, apalagi saya ada isu-isu gitu ya sampai pelamar juga sampai banyak request gajinya nah, berapa segala macam. Kalau saya sih berpikirnya, ya wajar aja ya seseorang itu menawarkan diri, memang iya, sesuai betul. dengan potensinya gitu ya. Tapi ya mungkin kalau dari zaman saya itu nggak ada keberanian untuk bicara seperti itu. Nah, di Mmm, zaman sekarang di Gen Z ini punya peluang. Karena sekarang itu kita ya kalau dari segi pendidikan sudah diterapkan merdeka belajar kan ya. Sehingga siswa itu antusias dan mungkin ada inovasi dalam dirinya untuk bisa selalu bertanya kepada guru kan. Kalau zaman saya untuk bertanya ke guru aja takut Kang. takut ya? Oh Iya, takut? jadi banyak ketakutan, bukan lebih ketakut ya, lebih ke segan gitu ya. Jadi Iya ya. sehingga mungkin rata-rata kalau tahun 1900-an itu banyaknya introvert gitu ya. Cuman jadi kayak banyaknya back office gitu kerjanya gitu ya. Jadi ada yang mungkin kayak teman-teman di sini ya di broadcasting di belakang layar gitu Mmm, ya. Jadi jarang sekali yang ada di depan layar gitu-gitu. Jadi, oh, tapi kalau Gen Z sekarang dalam keadaan apapun mereka bisa berkreativitas. mmm, Bahkan, ya, diam di rumah aja bisa jadi konten kreator kasih kan, tahu, Bu, bisa kasih tahu. mendapatkan, penghasilan. Kalau zaman Betul, kami, diam di rumah tuh udah dimarahin sama orang tua mmm, gitu ya. Jadi ngapain lu di rumah gitu ya, udah sarjana, udah S1 atau udah lulus SMK gitu ya, harusnya kamu itu kuliah atau mungkin mencari, peluang di luar gitu untuk mendapatkan penghasilan gitu. Jadi sebetulnya menurut, saya, pemikiran saya, baik itu Gen Z, X, dan Y itu sebetulnya ada plus minusnya dan semuanya juga ada, ada peluang gitu. Jadi tidak yang menjadikan, "Oh Gen Z ini lebih buruk nah iya, dibandingkan zaman yang saya dulu," gitu. Iya, sebelum-sebelumnya. justru malah saya sekarang umur mungkin saat ini saya 30 tahun, ya 30 tahun ini saya harus menyesuaikan dengan akang teteh gitu ya. Iya Nah, nggak sih? iya Gitu iya dari betul, segi pembelajaran juga sekarang kemarin juga Mas Menteri ya yang mungkin sekarang sudah berubah menterinya gitu ya. Jadi kita juga sama-sama menyesuaikan. Yang tadinya nggak tahu digitalisasi gitu ya, pada saat ada Gen Z kita jadi lebih tahu, betul dibantu betul. inovasinya gitu ya. Yang tadinya hanya handphone itu ya udahlah yang penting mah nyala gitu ya, nggak ada SMS, yang penting SMS, telepon gitu. Kalau sekarang kan banyak banget WhatsApp, platform-platform heeh, YouTube ya. WhatsApp lah, Line lah, atau apa gitu ya. Terus juga aplikasi dan bahkan seumur Akang ini kan bisa menciptakan aplikasi. Itu Iya, sesuatu yang betul hebat, betul. yang mungkin saya nggak temukan di zaman saya, gitu ya. Jadi itu juga kita harus adanya kolaborasi, karena apalagi nanti kita akan menghadapi Gen Alpha, ya kan. Nah, anak saya Betul mungkin betul. ya Gen Oh Alpha, iya, yang sekarang masih SD, SMP gitu ya, yang menuju Indonesia Emas. Siapa sih yang akan, menuju Indonesia Emas itu? Ya teman-teman, kalau saya hanya mengantarkan, angkatan kami itu hanya iya mengantarkan, iya. membimbing. Yang menjadi di Indonesia Emas itu adalah teman-teman, dari angkatan Gen Z sampai Gen Gen Z Alpha dan selanjutnya. selanjutnya, gitu ya. Oke, cukup menarik sekali ya, Bu. Untuk, tentang Gen Z dan Gen Alpha yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas ini, Bu, guru yang menurut Ibu yang cukup profesional dan bisa membimbing tuh yang kayak gimana sih, Bu? Guru yang bisa membimbing itu sebetulnya menurut saya adalah guru yang bisa jujur pada diri sendiri, Mmm, itu aja. Jadi jujur. sebetulnya kalau kepintaran, kesuksesan, terus juga, potensi, dia bisa disiplin lebih gitu ya dan yang lainnya, itu akan kalah dengan kejujuran, gitu. Jadi pada saat seorang guru itu bisa jujur pada diri sendiri, otomatis dia akan, membimbing anak-anaknya, siswanya itu untuk ke dalam kejujuran. Sepintar apapun siswa nanti yang dihadapi, dia akan menjadi seorang DPR, dia akan menjadi menteri, Oh iya dia betul. akan menjadi kepala desa atau dan yang lainnya. Sepintar apapun mereka sekolah, kalau orang yang nggak jujur, ya akan meleset juga ya Iya, seperti saat betul ini betul ya, betul. banyak sekali info-info orang yang sudah mungkin punten udah tinggi sekali tingkatannya gitu ya, ya pada akhirnya ya balik lagi karena ada hati yang tidak jujur. Jadi Mhm. sebetulnya guru yang terbaik adalah guru yang bisa mengajarkan kejujuran kepada siswa dalam hal apapun, sekecil apapun kayak misalnya di Alaitam nih, dulu pernah nih Pak Sali ya nerapin, mungkin kalau di angkatan kalian belum ada namanya kantin jujur gitu ya kalau dulu. Oh, Nah, sempet ada kantin jujur, sempet terjadi sebulan apa 2 bulan gitu, ya mungkin hanya, tahu bahwa barang ini tuh 5.000 bayar 5.000 langsung ke bagian kotaknya oh jadi gitu. nggak ada yang Heeh, nyuruh, nggak Bu? ada yang nyalainin, Nggak ada yang tapi nyuruh? karena Oh, banyak banget gitu ya siswanya, jadi tidak ketampung, mmm, akhirnya ya tetap harus ada yang ngelayanin gitu. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana, yayasan juga kontribusi untuk oh, sama-sama memajukan, kejujuran itu gitu. Jadi sebetulnya,
Pak Sali juga sebagai pendiri perintis juga tidak ada yang perlu kalian cari kecuali kalian bisa memperbaiki diri sendiri, dimulai dari kejujuran, itu aja. Karena orang tua juga waktu kalian kecil gak boleh bohong ya, Iya itu betul. kan Iya. kata-kata itu. Sebetulnya dari parenting tuh kan tidak boleh ada kata-kata jangan, ya kan, jangan berbohong. Kayak saya sekarang parenting anak saya yang Gen Alpha gitu ya. Nah yang Gen Alpha ini dia cerita bahwa misalnya dia main pasir, tuh saya bilang jangan main Jangan main pasir pasir. ya. Sebetulnya itu nggak boleh secara parenting, karena kita nggak boleh mengatakan jangan. Mungkin ada kata lain yang sehingga anak-anak itu Gen Alpha ini tidak tersudutkan kata-kata jangan. Karena kalau dengan jangan anak itu akan basicnya balik lagi berbohong gitu ya. Jadi itu juga salah satunya, tapi itu menjadi basic untuk kedepannya bagaimana kejujuran ini sangat penting di dalam dunia pendidikan gitu. Oh, jadi poin utamanya itu kejujuran Iya ya Bu ya, menurut karena saya memang mah ya. salah satu akhlak Nabi Muhammad juga Wah luar ya biasa. kejujuran ya Bu ya. Iya benar. Betul. Iya Nah betul. juga Bu, kita main keluar dulu nih Bu setelah tadi kita dari muter-muter di Al-Aitam, tapi Oke. ada sangkut pautnya juga sih Bu. Terkait dengan programnya Pak Prabowo nih Bu, Mhm. yang apalagi program unggulannya itu tentang makanan bergizi gratis Bu. Oke, iya Nah luar itu, biasa ya. nah kita tuh termasuk salah satu sekolah yang awal gitu Bu di Kabupaten Bandung. Nah itu kenapa bisa Bu? Apakah Ibu tahu tentang itu? Saya tidak tahu sama sekali gitu ya. Jadi kebetulan saya juga kaget kenapa Al-Aitam bisa langsung terpilih ya. Karena mungkin alhamdulillahnya sekian tahun sekarang Al-Aitam mengabdi pada negeri di bidang pendidikan itu hampir 17 tahun. Al-Aitam itu disorot oleh masyarakat mungkin termasuk juga dinas dan juga provinsi bahwa Al-Aitam ini adalah sekolah rujukan ya. Sekolah rujukan di Kabupaten Bandung. Terus juga makan Makan bergizi bergizi gratis. gratis ini memang salah satu program Prabowo, bahkan kemarin kata Pak Prabowo di platform Instagramnya mungkin ya, menjelaskan bahwa ini adalah hak segala bangsa gitu ya, Oh, termasuk juga program ini adalah kenapa pertanyaan itu hanya terjadi di TK dan SMA, SMK. Kenapa banyak juga yang di komen-komen itu bilang, "Kok saya juga sekolah di iya. perguruan tinggi Perguruan tinggi seperti di kuliah. Unisal Iya. gitu ya, kok Bu saya nggak dapet Bu makanan bergizi gitu ya, padahal saya juga sama ngekos gitu ya. Terus juga saya bayar gitu segala macam gitu, perlu dibantu juga mungkin ya dari segi makannya. Tapi ya itu karena kita kan mungkin pemerintah juga sama-sama bersinergi dengan pihak swasta, bagaimana caranya program stunting ini bisa terselesaikan gitu. Dan ini adalah langkah awal pemerintah yang harus kita dukung ya, gitu. Harus kita dukung untuk kedepannya bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau misalnya Al-Aitam kenapa dipilih, saya betul-betul tidak tahu dan mungkin ini adalah ya itu salah satunya yang tadi balik lagi kepercayaan, Oh ya. iya. Kalau kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, insya Allah masyarakat dan pemerintah juga akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada Al-Aitam, Betul gitu. betul. Benar benar, Gitu, Bu. oke. Kembali lagi Bu ke Al-Aitam kita nih. Nah, selama Ibu menjabat ketua yayasan itu 9 tahun lah, Mhm. dan juga wah dengan banyak program-program yang dulu sebenarnya kayaknya menarik banget sih Bu, itu kantin Mmm. jujur dan lain-lain itu. Nah, apa sih Bu suka dan dukanya menjadi ketua yayasan ini Bu? Aduh gimana ya, kalau suka dukanya mah luar biasa ya sebetulnya, jadi pemimpin itu kalau bagus ya nggak ada yang muji, Hmm, ya kan? Jarang ya iya. kalau pemimpin itu dipuji misalnya, "Eh, Ibu Fatimah hebat, luar biasa," tiap hari itu nggak ada. Tapi kalau pemimpin tiba-tiba melakukan sesuatu kesalahan, sekecil apapun, oh dimaki-makinya luar biasa, dihinanya juga luar biasa gitu ya. Terus juga dan itu tidak akan hilang sampai sampai saya misalnya dapat prestasi apapun mengenai Al-Aitam segala macam, itu pasti akan muncul terus. Nah nah itu adalah resiko sebagai seorang pemimpin. Dimanapun bukan berarti saya sebagai di Al-Aitam. Mau nanti teman-teman jadi pemimpin daerah, jadi pemimpin pusat dan yang lainnya. Teman-teman pada saat menentukan dan memutuskan menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus tahu resikonya gitu. Jadi kalau Betul suka betul. duka mungkin apa yang saya rasakan sama seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Tapi kita balik lagi ke tujuan pertama. Tujuan kita masuk ke atau ke tujuan saya bergabung dengan Al-Aitam itu apa? Bukan apa yang dicari, tapi apa yang diberikan. Itu aja. Oh, Apa yang benar. diberikan apapun, bukan secara materi atau apa, tapi ide, Tenaga inovasi mungkin ke yang depannya ya, iya. terus juga perubahan mungkin ke depannya apalagi untuk SMK plus Al-Aitam gitu ya. Itu mungkin kalau dari saya. Jadi kalau suka duka mah bakal Ya panjang pasti nanti iya itu podcast-nya itu ya, bakal heeh. Tapi saya
pada intinya saya sangat senang sekali bisa bergabung di Alaitam sehingga saya juga bisa bersilaturahmi dengan berbagai karyawan yang ada di Kabupaten Bandung karena Wih, masya Allah. sebetulnya saya adalah domisili Kota Bandung. Oh, Jadi saya bukan orang sini oh bukan gitu orang Akang sini Bu. Teteh, heeh. Jadi Jadi sebetulnya mana? saya di Ujung Berung rumahnya. Jadi Oh, setiap jauh banget Bu. hari itu saya datang ke sini Ujung sejam Berung. setengah gitu ya. Jadi Oh, kalau misalnya kalau saya berniat nggak baik kepada Laitam, sepertinya saya tidak akan nggak akan tiap hari ke iya sini. betul. Iya. Pasti bakal Jadi apes niatnya ya. harus, dipantau juga, ini juga buat Gen Z ya, saya titip pesan bahwa sejauh apapun teman-teman nanti bekerja, dihadapi aja gitu ya, karena, rezeki itu Tuhan yang ngatur, itu betul-betul ya. Terus juga keberkahan itu ya bukan bukan dari kitanya, tapi dari doa orang tua. Iya. Kalau kita pintar atau tiba-tiba kita di depan gugup nggak bisa presentasi, lah berarti doanya nggak nyampe gitu Iya, kan, nah betul. itu salah satunya. Gitu ya? Mantap banget Bu itu pesan buat Gen Z tuh begitu Iya, bener itu jadi harus kayaknya. tetap semangat ya. Apalagi buat saya juga kelas 12 yang mungkin persiapkan kuliah lah atau enggak kerja Iya gitu kan dong, iya. harus gimana pun jalanin dulu aja Iya, gitu ya Bu, jalani ikhtiar dulu, dulu iya aja. betul. Nanti rezeki yang lainnya mah Heeh, udah luar kuasa biasa gitu ya. ya Bu. Nah Bu, harapan dan pesan Ibu ke SMK ini gimana Bu? Mmm, SMK Plus Alaitam ke siapanya? Ke 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 lembaganya lembaganya, ke atau ke SMK-nya? siswanya atau ke yang mananya? Menurut AA? Ke At dua-duanya. Dua-duanya, oke. Siswa sama itu Mungkin lembaga ya, lembaga dulu. SMK Plus Alaitam ini didirikan sudah lama ya, bahkan juga ya hampir lebih dari 10 tahun sebetulnya ya. Jadi kami berharap dari Yayasan Pendidikan Alaitam Bandung ini, SMK Plus Alaitam bisa menjadi sekolah rujukan yang luar biasa gitu dan mungkin ke depannya akreditasinya juga sangat luar biasa dan mungkin, sarana prasarananya juga bisa didukung juga oleh yayasan Nah ya. itu ya Bu. Karena itu yang paling penting di SMK Plus Alaitam gitu, karena SMK hebat gitu ya, ada kata-kata Iya ada SMK SMK hebat, hebat. SMK bisa, itu memang ada kolaborasi antara yayasan dengan lembaganya dan juga pemerintah. Jadi ada 3 tingkatan, ada yayasan, ada pemerintah dan lembaganya langsung. Lembaga tuh SMK-nya gitu ya. Jadi Oh, harus ada kolaborasi. Kalaupun memang misalnya, SMK Plus Alaitam ini mengharuskan ada akreditasinya bagus, A dan segala macam, itu apa saja yang perlu diperhatikan oleh yayasan gitu. Jadi memang perlu ada kolaborasi. Karena kalau tanpa kolaborasi, kualitas dari SMK Plus Alaitam ini juga bisa ditangguhkan gitu. Tapi saya yakin saat ini sudah banyak sekali lulusan SMK Plus Alaitam yang, berhasil ya. Saya lihat para alumninya gitu ya. Jadi memang mereka bisa diterima di masyarakat. Pada intinya itu. Karena kalau misalnya kita sekarang kalau di perkuliahan cum laude, nilai sekian, mungkin kalau di SMK nilai asesmen. Heeh, nilai asesmennya bagus atau mungkin dia juga berprestasi di kelasnya, tapi ternyata di masyarakat siswanya nggak bisa dipakai gitu loh, nah nggak iya. bisa ngomong, nggak bisa presentasi gitu ya, terus juga nggak bisa menawarkan diri bahwa saya tuh bisa apa. Nah itu juga hal yang perlu diperhatikan mungkin nanti dari pihak lembaga ya. Jadi, mungkin bisa ditambahkan berkaitan dengan komunikasinya ya, karena pada saat ini bisa menawarkan diri mungkin yang tadi ya, menawarkan pekerjaan atau mungkin bisa jadi seseorang yang entrepreneurship ke depannya, Wih, gitu ya ya. mantap banget. Kan nggak menutup kemungkinan Iya sekarang tuh betul. banyak sekali tingkatan di SMA-SMK ini sudah jadi entrepreneur ya, Iya sih. apalagi konten kreator ya. Aja Insya konten Allah. kreator. Enggak sih belum, Oh, tapi mau lah doakan aja Bu iya ya, dong, bisa harus ya. dong, iya iya. Oke, gitu Harus banget. mungkin. Nah, ada juga Bu satu lagi, ini kan Pak Arif tuh ya sebagai kepala sekolah kita, sebagai figur ayah kita gitu Oh di iya SMK ini iya, udah luar dianggap biasa, sebagai ayah banget. mhm. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu sendiri sebagai rekan kerjanya ataupun juga sebagai ketua yayasan tersendiri, Pak Mmm, Arif tersendiri bagaimana sih Bu? oke, Pak Arif itu adalah salah satu orang tua saya. Mmm, Pada saat saya datang ke Alaitam, beliau adalah salah satu orang yang meyakinkan saya, karena posisinya gini, pimpinan itu lebih muda dibanding, para kepala sekolah ya, gitu. Jadi pada saat itu saya merasa nggak yakin, bagaimana saya bisa menuju siswa yang banyak, menuju pemasaran yang baik gitu ya, saya belum tahu nanti ke depannya seperti apa gitu. Nah ini adalah, Pak Arif ini adalah salah satu orang tua bagi saya, panutan saya, dan juga contoh kalau Nabi Muhammad mungkin salah satunya suri teladan saya juga gitu ya. Jadi saya banyak belajar dengan Pak Arif ya, termasuk yang di sini sebagai kepala sekolah mungkin di SMK Plus Alaitam.
bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain gitu. Bagaimana pada saat pimpinan berbicara dan bagaimana yang mendengarkan itu bisa menghargai satu sama lain gitu ya. Dan menurut saya Pak Arif ini sangat luar biasa, dedikasinya beliau itu adalah karyawan terlama di kami, Oh, Pak hampir Arif tuh. 25 tahun. Ya, lebih lama Wow, dari luar biasa kami Masya ya. Allah. Ya, Wow. jadi kalau misalnya belajar yang tadi saya bilang bukan apa yang saya cari, tapi apa yang saya berikan, ya berarti dari Pak Arif belajarnya. Oh, wow. Iya, karena kalau misalnya Pak Arif mungkin yang dengan potensinya yang sangat luar biasa ya, dengan relasinya yang sangat banyak itu mungkin rumput tetangga itu lebih hijau itu benar gitu ya, Hmm. bisa terjadi. Tapi ya karena kesungguhan dari Pak Arif, kedisiplinan dirinya yang sangat luar biasa, sehingga saya juga bisa ikut serta di dalam dunianya gitu ya, dan saya juga bisa mampu berkolaborasi sehingga SMK Plus Al Aitam ini bisa ada sampai saat ini gitu ya. Hmm. Bisa terus-terusan, guru-gurunya juga sangat luar biasa, produktif sekali, terus juga dari segi guru-gurunya juga sangat bagus, terus juga anak-anak siswanya juga aktif ya, sampai sekarang juga saya diundang nih di Obrak ini ya, dan ini adalah baru pertama kali ada kegiatan ini gitu ya. Oh. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi setiap tahunnya bagi yayasan. Jadi buat kami kalau lembaga berprestasi banyak inovasi, yayasan akan lebih semangat untuk Wih, memberikan kami juga semangat Bu. sarana prasarana dan yang lainnya. Mungkin dan kehadiran saya mungkin nanti akan berubah mungkin ya Yes. ruangan ini ya. Mantap, mantap. Ya mudah-mudahan ya. Oke. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu. Siap. Oke. Saya lupa nih Bu, tadi di awal saya nggak nyumpain kalau misalnya kita ada 2 sesi Bu. Kita pertama kita sharing-sharing kayak gini. Oke. Yang kedua kita Ada ada apa ya? tabrak Bu. Apa tabrak? Beberapa tanya akrab. Oh, Oke. oke Itu oke. di Saya kira saya mau ditabrak. itu Q&A dari Oh, yang di saya itu. Q&A. Cuman Bu, sebelum ke sana kita minum dulu Bu. Oke, Boleh? boleh. Biar agak Boleh relax saya ya, Bu. ditampi ya. Bismillah. Ini masih agak banyak yang menarik Bu di Apa? Instagram Pertanyaan saya kita. juga lihat di Instagram, cuman Iya. karena ke hide gitu kan, jadi nggak kebaca semua. Alhamdulillah. Wah, seru banget ya hari ini. Iya, saya juga agak senang ini rasa terhormat Iya sekali, Bu. dong. Dan ini, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu, langsung aja ini. Oke. Oke, Sobat Obrak, kita kali ini masuk ke Tabrak Tanya Akrab. Jeng jeng jeng. Ada gitunya nggak nanti? Itu harus editor Oh, Bu, ada. catat Oke. editor. Oke. Maafkan editor. Oke. Oke, yang pertama dari Sayyidah Nisa nih Bu. Oke, gimana Kita ada Cina? pantun dulu katanya Bu. Oh, ada pantunnya. Pantun dulu. Zaman Aina memang banyak pantunnya. Iya. Lama tak nampak bulan di langit. Cakep. Cakep. Tiba-tiba muncul indah berpendar. Cakep. Obrak lama hilang kabar sedikit. Cakep. Sekali muncul langsung buat gempar. Wah, gempar. Iya sih memang Bu. Ini langsung kita udah lama, kita break berapa bulan mungkin karena kesibukan sana dan sini, tiba-tiba langsung Oh iya, langsung luar Bu. biasa ya. Iya. Hebat. Kita lanjut Bu. Ini tuh alasan Obrak tak ada kabar katanya. Hmm. Nah, ternyata lagi mempersiapkan tamu spesial. Iya. Halo Ibu Yayasan, selamat Halo. datang di podcast SMK. Halo. Salam hangat kami ucapkan untuk Bu Fatimah. Nah, Nih, katanya Bu, berikan kata-kata motivasi dong Bu untuk anak organisasi di SMK. Oke, luar biasa ya organisasi di SMK ini. Aktif ya, apalagi keagamaannya itu ya, termasuk juga seperti hal-hal seperti ini. Motivasinya apa ya? Ini kan untuk siswa yang ikut organisasi ya? Oke, organisasinya apa rata-rata di sini? Di sini Selain Irma, yang saya tahu Irma. OSIS Dewan Ambalan. Ya, ada OSIS ya. Oke, dulu juga saya sempat jadi ketua OSIS. Dari SMP dan SMA juga saya ketua OSIS. Wow. Iya, jadi buat saya kasih pesan kepada teman-teman ya, siswa yang di Al Aitam. Organisasi itu sangat penting ya, sangat penting di luar dari proses akademik teman-teman mencapai pembelajaran ya di SMK. Kalau di sini kan ada program apa? Ada prodi apa aja? Multimedia. Sekarang tapi berubah jadi DKV. DKV, terus perkantoran, TKJ ya, TKO, terus otomotif ya. Nah, selain dari pembelajaran akademik yang 6 tadi, teman-teman juga harus aktif secara non akademik ya. Karena itu salah satunya yang tadi saya jelaskan waktu di pertama di Obrak tadi. Nah, berkaitan dengan komunikatif. Nah,
dengan adanya kegiatan organisasi di kampus atau yang ada di sekolah ini membantu teman-teman untuk bisa berkolaborasi komunikasi dengan relasi yang lain. Ini adalah satu kesempatan yang tidak diajarkan di akademik, ya kan? Ya, Kalau di betul. akademik kita nurut aja ke guru ya. Diam ya Tugas. kamu, ya diam gitu ya. Belajar ini ya, buka ini ya. Tapi kalau misalnya di non akademik, teman-teman di OSIS atau mungkin di IRMA atau di Terbuka. atletik atau di yang lainnya, olahragawan atau yang lainnya, itu adalah kesempatan teman-teman untuk bisa mengembangkan diri ya, potensi untuk mengembangkan diri dan itu menjadi nilai plus. Bahkan ada juga lulusan SMK Alaitam itu memang dia tidak menjurus ke misalnya TKO, Ya, misalnya dia lulusan biasanya. TKO, dia nggak kerja di situ gitu tentang TKO, tapi ternyata dia di tim broadcasting gitu, malah kebalikan karena senang ikutan yang kayak gini Iya, iya. misalnya gitu ya. Bisa. Nah itu adalah potensi yang nggak tahu gitu kan rezeki itu nanti ke depannya seperti apa. Yang penting kita terus memupuk ilmu, memupuk kesempatan, dan mudah-mudahan saya kasih motivasi juga terakhir kepada siswa terus berkembang. Terus Jangan berkembang. berhenti dalam keadaan apapun. Kami Wih. juga di generasi Y terus berkembang. Iya. Ikutin Harus zaman ngikutin walaupun kita ya. liarnya. Ya. Apalagi sekarang ada AI ya. Nah, betul, betul. AI. AI itu plus minus ya, plus minus. Jadi kalau dalam pembelajaran ada yang perlu menggunakan AI, ada yang tidak ya. Karena AI juga ada kekurangannya. Tidak semua pertanyaan dan pernyataan kita itu bisa dijawab dengan baik ya. Karena AI itu tergantung dari recovery manusia untuk menge-save data di sana ya kan. Betul. Kalau kita kan ada lupanya Iya, atau betul. misalnya lupa bisa diingetin sama temannya. Tapi kalau AI kan nggak bisa diingetin. Kalau salah ya salah gitu ya gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya tetap berkembang, tetap ikutin dan wajib ikut berkaitan dengan organisasi karena itu sangat berpengaruh. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya belajar Organisasi. menjadi ketua OSIS. Oh Gitu. iya, Iya. betul. Saya juga Belajar bisa, betul. bicara di depan ya. Iya. Terus juga gestur tubuh dan lain-lain itu saya belajar di situ. Iya sih betul. Saya juga kerasa juga sih Bu, sebenarnya ikut Iya organisasi kan? juga sekarang Iya, bisa luar di dia lebih sini. pede kan? Iya, lebih pede terus Ah. siapa yang yang nggak mau ngobrol sama bupatinya kan? Ini saya siswa SKMP pertama nggak Bu? Iya, Wos. iya, bener banget. SKMP pertama. Luar biasa Haidar. Mantap. Pencapaian saya di kelas 12 berobrol sama ketua yayasan. Luar biasa sekali. Jadi motivasinya teman-teman sobat obrak untuk yang ikut organisasi berarti terus berkembang dan kayaknya wajib sih ikut organisasi ya. Bu? Ih wajib Wajib banget. Karena untuk mengembangkan diri kita ya, Bu. Mm-mm. Memang kerasa juga sih sama saya. Next Bu, next pertanyaan dari i5a.za. Nah, saya izin bertanya Bu, izin 2 ya Bu pertanyaannya. Ya izin, ya nggak apa-apa diizinin. Jadi pertanyaannya gini Bu, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap pola pikir dan perilaku anak muda? Mau lanjut atau itu dulu Bu? Oke, boleh itu dulu ya. Oke, dampak teknologi bagi anak muda saat ini sangat berdampak sekali ya, termasuk saya. Ya, jadi semakin canggih teknologi, perilaku seseorang atau human ya, seseorang manusia itu akan berubah. Ya, yang tadinya mageran gitu ya, kalau ada teknologi mau bikin konten, ya kan? Itu ya hal kecil. Ya termasuk anak kecil gitu ya, anak saya juga sama. Jadi betul-betul merubah pola pikir, mindset gitu ya, terus juga merubah perilaku dari mulai hal yang tidak pernah dilakukan menjadi dilakukan. Tapi ada juga hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan bagi kaum muda ya, apalagi kaum-kaum sekarang. Ada yang harus disaring kalau kita menyaring teh ya, misalnya kita bikin teh bubuk, kita harus tahu mana yang harus diambil, mana harus disaring atau yang dibuang. Nah itu. Jadi teman-teman kenapa harus tahu penyaringan itu? Ya teman-teman harus sekolah, harus tahu mana bagian yang harus dilakukan dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah. Karena tidak semua teknologi itu betul-betul ada benar adanya, ya. Gitu. Jadi kita harus pilih-pilih mana yang perlu dilanjutkan, mana yang tidak, gitu ya. Jadi teknologi ini sangat berpengaruh apalagi di dunia pendidikan, ya. Yang tadinya kita kalau misalnya dulu waktu zaman Covid ya, ngalamin nggak? Ngalamin kan? Keangkatan ya, kelas 1 ya berarti. Iya betul. Online kan? Nah, berpengaruh banget itu. Ya kalau masuk semua anak flu-nya. Yeah. Jadi akhirnya diputuskan. Itu kan adalah salah satu kecanggihan teknologi di bidang pendidikan. Ya, ini adalah kolaborasi. Asalnya kan pendidikan lama itu sangat tidak mendukung adanya online karena tidak
tidak maksimal, Efektif, nggak betul. jelas, belum orang tuanya marah-marah gitu ya, ngurus AA gitu ya, kesiangan wae Iya gitu ya. betul. "Ate bangun sakola." Nah, kedisiplinan pun mulai menurun gitu Iya ya. betul. Jadi Setuju ada tuh. hal-hal seperti itu, sehingga, teknologi ini sangat berpengaruh di dunia pendidikan gitu ya, Iya betul. gitu. Terus selanjutnya Bu yang tadi ya. Dan oh ya, dan perilaku anak muda yang terakhir Bu, apakah media sosial telah membentuk persepsi yang tidak tidak realistis tentang kehidupan? Makasih banyak ya Bu, maaf kalau kebanyakan. Nggak apa-apa, ada 50 lagi ya? Enggak. Oke. Oke, Udah. apa tadi realistis Ya sesuai apakah kehidupan media sosial tuh ini enggak sih realistis sama kita kayak gini? tidak semua Gitu semua menurut saya ya. yang tadi Karena pas tadi. nyatanya gini, AA punya platform ini ya, Instagram, Punya. TikTok, Iya. atau mungkin website atau apa yang, AA punya gitu. Pasti AA pengen mengupload hal yang baik, hal yang bagus, hal yang ganteng ya, bersih dan yang lainnya ya, oke? Jadi, hal-hal seperti itu mungkin, nanti bisa dilihat tidak semua yang ditampilkan itu sesuai dengan kenyataan saat ini. Bisa aja AA di handphonenya happy ya, di Instagramnya Iya happy, betul. tapi sebetulnya di balik itu saya Lagi pejuang tangguh widih. kayak Sheila on 7 ya. Lagi Tahu lagunya galau. nggak? Oh nggak Enggak, kealaman ya iya. Sheila on 7 itu mah zaman saya ya. Oh sekarang mah Juicy Lucy merennya zamanna, ya gitu. Jadi ternyata kita kalau di ini lagunya lagu yang keras gitu ya, metal gitu. Ternyata di rumah Di mah laguna Indonesia. lagu Juicy Lucy, Tampar Aku gitu ya. Nah itu Iya betul. jadi itu juga menjadikan, tidak sesuai kan, jadi tidak sesuai dengan realistis gitu yang ada di dunia ini gitu. Termasuk juga mungkin, ada juga, konten kreator terus juga, pemerintah juga memberikan info-info berkaitan perubahan-perubahan. Nah, iya itu. Misalnya ada aturan terbaru termasuk makan, gizi Nah, gratis itu. gitu juga kan. Itu adalah salah satu, potensi bagaimana, masyarakat ini bisa percaya kepada pemerintah gitu ya. Bahwa pemerintah ini akan segera, menuntaskan berkaitan dengan stunting. Ini adalah salah satu yang sesuai dengan realistis. Berarti dilaksanakan, implementasinya dilakukan. Yang tidak realistis itu ya yang tidak ada implementasinya. Jadi cuman gimik Iya doang, cuman gini. cerita-cerita aja, ya udahlah rencana aja, tapi ternyata nggak dilaksanakan gitu. Tapi saya yakin pemerintah saat ini apalagi, kementerian Kementerian yang saat baru ini ya. ya, yang baru ini sangat luar biasa dan dia sangat mendukung perubahan-perubahan yang ada di pendidikan di Indonesia, khususnya di SMK ya. Gitu, oke. Oke, satu lagi mungkin kayaknya ya, Bu. Mangga silahkan. Boleh. Dari Herju underscore Ayoy. Apa Saya cenah? mau bertanya, Iya. lebih bagus mana bersekolah di SMA atau SMK atau untuk prospek kedepannya? Dan mungkin bisa dijelaskan mengenai program unggulan yang ada di SMK Laitan. Oke. SMA dan SMK itu sama aja sebetulnya ya, hanya beda di kriterianya saja. Saya SMA, Oh iya, SMK. SMK ya kan, SMA Kita dan bertemu di SMK sini ya, Bu, iya. ya. Tapi kita bisa satu sinergi kan, bisa Betul. broadcast bareng, komunikatif juga gitu. Jadi sebetulnya teman-teman kalau mau milih sekolah, mau SMA, mau SMK itu apapun mangga, tapi dua-duanya ada kelebihan. Kalau SMA mungkin lebih ke orangnya itu nanti jadi energik mungkin ya, terus juga lebih ke perencana. Tapi kalau SMK lebih ke action, Nah, iya kan? betul. Nggak mau banyak ngomong, Iya. ya udahlah action, Gas, gas gitu ya. Nah gitu ya, jadi ada hal seperti itu yang menjadikan perbedaan dan SMK juga sama seperti, siap kerja kan, ada kata-kata siap kerja. Karena kalau SMA itu rata-rata bukan berarti nggak siap kerja, tapi SMA ini harus dibantu dengan, sekolah lagi S1. SMK memang bisa memilih langsung bekerja atau bisa dilanjutkan kuliah gitu. Yang salah itu yang tidak sekolah ya. Iya, yang salah itu yang tidak sekolah. Dua-duanya sangat bagus ya. SMA, SMK bagus, apalagi SMK Laitam ya. Iya dong ya. SMK Laitam itu udah sangat luar biasa ya, sangat dicari, udah jadi bintang gitu ya. Jadi kapan lagi teman-teman nih nanti yang lihat podcast Obrak ini ya, mungkin yang bukan atau yang masih rencana masuk SMK Laitam ya. Iya betul. Saya yakinkan SMK Laitam ini menjadi SMK yang terbaik di Kabupaten Bandung. Ya, dengan program-programnya yang luar biasa, siswa-siswanya yang kompak, terus juga gurunya dan kepala sekolahnya yang berkolaborasi ya, karena
banyak juga sekolah-sekolah yang tidak berkolaborasi antara siswa dan guru ya. Iya. Banyak nugelutnya. Iya. Nah, kalau di kita Jadi mah nggak sini, pernah iya, ya. Bu, enak banget gitu. Jangan ya. Iya. Paling Betul, gogorowokan unggulnya. Yang saya dengar suka, "Wey," gitu, tapi resep lah. Nah, itulah anak SMK gitu ya. Iya. Ayo oge anak STM dadeunya. Iya, Nah, bener. itu juga beda, tapi sama-sama ya. Sama-sama tim yang hebat gitu. Jadi kenapa pemerintah menciptakan ada SMA dan SMK? Karena setiap siswa, setiap anak punya potensi yang tidak bisa Iya, dinilai betul, dengan betul, apa-apa. betul, Karena Bu. rezeki itu bukan berarti hanya uang aja. Nah, itu jadi rezeki sehat, rezeki silaturahmi Nah, itu iya. juga sangat berarti dalam Betul. kehidupan ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya di Amin, tempat amin. yang berbeda Ya. mungkin ya. Gitu. Dengan Iya, apa betul, Bu. konsep yang berbeda mungkin Iya, ya, dan mudah-mudahan saya juga ketemu Akang Teteh mungkin di sini di balik layar juga ya. iya. Amin. Tiba-tiba, "Bu, saya udah di RCTI. Bu, saya udah di ini," gitu ya. Iya. Jadi sangat luar Amin, biasa amin, dan kami amin. sangat menantikan itu. Amin, ya Allah, amin. Hebat. Oke. Kami ada kenang-kenangan nih. Oh, Dari alhamdulillah. Obrak. Ya Allah, luar Ya kan? biasa. Dapat apa ini? Kenang-kenangan buat Ibu biar nanti kalau misalnya Ibu lupa kan bisa lihat ini. Wah, Tiba-tiba. ya, luar biasa. Atuh padahal mah nggak usah ya. Ya Allah, jazakallah khairan kasiron. Terima kasih. Obrolan akrab. Oke, luar biasa. Oke. Mungkin Bu, pertemuan kita sampai di sini aja. Wah, Padahal gak kita masih kerasa. seru Ya ya. padahal ya. Ya kalau sebenarnya teman-teman masih penasaran, masih pingin bikin part 2, boleh. Boleh. Ya, itu komen aja kita Oke, oke. untuk kedepannya mau undang lagi siapa gitu kan. Boleh. Boleh teman-teman pantengin aja terus di Obrak Prod ya gitu kan ya Bu. Mm-mm. Biar kita juga bisa lagi upgrade-nya mau apa lagi nih ke depannya Iya mau kayak gimana dong. lagi kayak Iya gitu. dong. Ya Sobat Obrak, mungkin sampai di sini aja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ya bila misalnya kita ada suatu hal yang tidak mengenakan ya Bu ya. Apa enggak udah sangat luar Udah biasa enak ini. banget ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pembicara yang baru, kalau sampai nggak datang ke Obrak akan menyesal. Wih, itu satu tamu dengan selanjutnya ya. Iya, terima kasih banyak Bu, banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan dari Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma barik. Syukran teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.